Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita bisa bersama-sama beribadah lagi. Kita ada di minggu keempat, minggu terakhir dari bulan Juli ini. Dan kita akan mengakhiri sesi pelajaran kita tentang perjalanan iman. Tentang perjalanan iman. Bapak Ibu, di bagian terakhir ini saya akan berbicara tentang iman yang menginspirasi generasi berikutnya. Ya, iman yang menginspirasi anak-anak kita. Nah, pertanyaan penting bagi kita adalah apakah iman kita atau kehidupan kita menjadi inspirasi bagi anak-anak kita, menjadi inspirasi bagi cucu-cucu kita. Kita telah percaya kepada Tuhan, kita telah belajar mengasihi Tuhan, belajar beriman kepadanya. Pertanyaannya adalah apakah iman kita dapat dilihat oleh anak-anak kita? Apakah iman kita menjadi inspirasi bagi mereka? Sehingga generasi kita menjadi generasi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, generasi yang mengasihi Tuhan, generasi yang beribadah kepada Tuhan. Saya selalu bersyukur kalau melihat ya keluarga-keluarga dari jemaat, kalau ada momen-momen semua kumpul di Jember, ya orang tua, anak, ya kemudian cucu itu datang beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, kita melihat ada kesinambungan iman. Amin. Amin. Ada kesinambungan iman. Iman tidak hanya berhenti pada generasi atau pada satu generasi, tetapi iman itu terus berlanjut. Dari orang tua kepada anak-anak, ketika anak-anak sudah menikah dan punya anak, mereka mewariskan iman mereka. Memang mungkin tidak bisa selalu setiap minggu, tapi kalau setiap ibadah, ya satu keluarga besar bersama-sama, anak, cucu, anak, menantu, cucu, mungkin cicit ibadah bersama-sama. Itu menunjukkan satu hal yang sangat luar biasa bahwa iman tidak berhenti di satu generasi. Iman terus berkesinambungan sampai kepada anak cucu kita. Amin. Mari Bapak Ibu, pengalaman iman tidak hanya milik pribadi. Pengalaman iman harus kita bagikan supaya generasi setelah kita, generasi yang sungguh-sungguh dapat melanjutkan pekerjaan Tuhan. Amin. Gereja ini bukan gereja kita, ini gereja Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Dan gereja ini biarlah terus bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Mari kita baca Mazmur pasal 78, ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur 78, ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya
Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas Mazmur ini mengajarkan bahwa iman itu tidak boleh berhenti pada satu generasi. Ya, iman itu harus diteruskan kepada generasi selanjutnya. Ini menjadi tanggung jawab setiap umat Tuhan. Menjadi tanggung jawab setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi, iman tidak boleh berhenti pada kita. Amin. Tapi harus terus kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, bahkan cicit-cicit kita. Mereka harus percaya, mereka harus mengenal Tuhan sama seperti kita percaya hari ini. Sama seperti kita mengenal Tuhan hari ini. Kita melihat di sini bagaimana pemazmur menyerukan kepada bangsanya untuk pertama-tama tidak boleh melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Terus mengingat kebaikan Tuhan, mengingat karyanya, dan tidak berhenti sampai di situ, mereka harus menceritakannya kepada anak-anak mereka. Kita sudah membaca tadi, bahwa mereka mendengar cerita dari nenek moyang mereka, dari orang tua mereka tidak akan menyembunyikan itu kepada keturunan mereka, tetapi mengajarkannya, menolong mereka untuk percaya dan mengenal Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah panggilan yang sangat penting bagi kita. Amin. Jangan hanya memberi warisan harta, ya, warisan nama baik mungkin, tapi wariskan iman kepada anak-anak kita. Nah, apa tujuannya Bapak Ibu? Tujuannya sangat jelas di sini. Ya, agar generasi selanjutnya itu tidak menjadi orang yang tidak beriman. Tidak menjadi generasi yang keras kepala seperti nenek moyang mereka yang jahat gitu ya, ayat yang ke-8. Supaya mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Supaya mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Supaya mereka sungguh-sungguh hidup berharap kepada Tuhan. Ya, kadang kita sebagai gereja itu ngenteng ya. Allah enggak apa-apa anak-anak, biar cari sendiri, biar icip sana icip sini. Hati-hati saudara, icip sana icip sini bisa diare. Haleluya. Kadang kita enggak berani menasihati. Anak zaman sekarang enggak bisa dikasih tahu. Salah saudara, bukan soal bisa enggak bisa, tapi soal ketaatan kita kepada firman Allah. Jangan kecut, jangan tawar hati dulu. Lakukan bagian kita. Mungkin ada penolakan, mungkin ada pemberontakan. Tetapi berdoalah, memohonlah, setialah. Ini soal ketaatan kita kepada Allah untuk melanjutkan iman kepada generasi yang selanjutnya. Kadang untuk hal-hal rohani kita tidak terlalu concern ya. Tapi coba kalau untuk les, untuk belajar matematika, belajar bahasa Inggris, ada les kumon, les kumin, les kaman. Banyak sekali ya lesnya ya. Kalau sudah untuk bermain musik itu dileskan, tapi untuk sekolah minggu kita enggak support, kita enggak mendukung. Untuk membaca Alkitab sudah enggak lagi saudara. Mendampingi mereka beribadah rasanya capek, rasanya lelah, terlalu sibuk untuk hal itu. Mari ini panggilan kita. Nah, ayat-ayat yang kita baca ini mengajarkan bahwa perjalanan iman yang sejati Bapak Ibu ya, itu harus memiliki kesinambungan, terus berkelanjutan. Sekali lagi saya mau tekankan, dari orang tua kepada anak-anak, dari pendahulu kepada penerusnya, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali. Amin. Ini adalah perjalanan iman yang sejati. Ini mandat rohani yang harus kita perhatikan. Bahwa kesaksian hidup hari ini harus diteruskan. Bahwa fondasi iman kita harus dipahami oleh anak-anak kita. Kalau kita tidak meneruskan iman kita, akan lahir generasi yang tidak mengenal Allah. Akan lahir generasi yang tidak takut akan Tuhan. Saudara, siapa yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini kalau bukan anak-anak kita? Kalau bukan cucu-cucu kita nanti? Siapa? Kita punya tanggung jawab. Ini bukan milik saya, ini bukan milik Ibu Soriton, ini bukan milik keluarga, bukan milik jemaat, ini milik Tuhan. Amin. Amin.
Ini milik Tuhan. Kita punya tanggung jawab. Barang siapa merusak pekerjaan Tuhan, dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita punya tanggung jawab. Ini bukan soal saya, bukan soal Bapak Ibu Saudara, atau soal siapa saja. Ini soal Tuhan. Ini soal rencananya, kehendaknya. Untuk menyelamatkan umatnya, untuk mendewasakan kita, untuk menuntun kita kepada kehidupan yang memuliakan Dia. Mari Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak memahami mandat ini. Ini tugas kita, amin. Jadi sekali lagi sangat penting menghidupi iman, bukan hanya sebagai pengalaman pribadi. Yang penting saya, selesai, yang lain terserah, tidak. Kita menghidupi iman kita, tetapi kita juga mewariskan itu kepada anak-anak kita. Mari Bapak Ibu, kita rindu supaya perjalanan iman kita dapat dilihat oleh anak-anak kita, amin. Tidak hanya secara verbal, tetapi mereka melihat bagaimana kita percaya, bagaimana kita setia, bagaimana kita melayani Tuhan, mendidik mereka di dalam kebenaran. Tidak ada gereja yang sempurna Bapak Ibu ya, kalau di dalam ada pergumulan, bagaimana kita membangun bersama-sama, berdamai, ya belajar karena besi menajamkan besi, ya setiap orang menajamkan sesamanya. Haleluya. Saya yakin tidak ada seorang pun di sini yang menyerah terhadap keluarganya. Saya enggak menyerah terhadap istri saya, anak-anak saya tidak menyerah. Dan saya yakin mereka juga tidak menyerah terhadap saya. Kita tidak saling menyerah. Amin Bapak Ibu. Wes aku enggak seneng mbek kon wes aku tak lungoai, tidak begitu Bapak Ibu. Kita ini tubuh Kristus. Amin. Kita bukan sekedar organisasi, tapi organisme hidup yang harus bersatu, yang harus berfungsi, melayani bersama-sama, memuliakan Allah bersama-sama, dan pada akhirnya kita akan dimuliakan bersama-sama. Amin. Mari saya akan menyampaikan 3 hal penting dari kebenaran firman Tuhan ini, yang berkaitan dengan iman yang kita harapkan akan menginspirasi generasi kita. Iman yang bisa mereka lihat dari kehidupan kita. Iman yang akan membuat mereka mengikuti langkah-langkah kita, jejak-jejak perjalanan iman kita. Sehingga generasi berikutnya menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Amin. Generasi yang memuliakan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa ternyata iman yang akan menginspirasi, iman yang dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya itu adalah iman yang lahir dari mendengar dan menerima pengajaran firman. Amin. Iman yang lahir dari mendengar dan menerima pengajaran dari Allah. Ini iman yang sejati. Saudara, ada banyak iman ya di atas muka bumi ini. Ada iman Kristen, iman B, iman C, iman D. Tapi iman kita, iman Kristen, iman yang dapat diwariskan adalah iman dari mendengar dan menerima pengajaran firman. Bapak Ibu dewasa, ini ada banyak hal yang bisa kita dengar dengan waktu yang singkat dengan telunjuk jari kita. Tetapi pertanyaannya, yang kita dengar itu firman Allah atau bukan? Ini menjadi penting. Seringkali orang ingin menyederhanakan segala sesuatu. Enggak mau yang sukar-sukar. Apakah ada matematika disederhanakan? Pak, mbok ya kurikulumnya enggak yang susah-susah sampai SMA plus-plusan aja atau min-minan aja. Oh, sudah bisa saudara. Sekarang anak SD kelas 6 aja sudah pelajarannya enggak hanya tambah kurang, tapi mungkin sudah pangkat 5, pangkat 6, kuadrat dan lain sebagainya. Waduh, sudah belajar sinus, kosinus, kotang-kotangan kan begitu. Masih ingat dulu Bapak Ibu belajar seperti itu? Kalau dunia makin maju, ilmu tidak bisa disederhanakan. Kadang orang ingin menyederhanakan kebenaran. Yang enak aja, yang sederhana aja. Enggak mau yang sulit-sulit. Bapak Ibu, kita enggak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Orang kalau minum susu aja, enggak mau daging sapi, enggak mau daging babi, enggak mau daging celeng. Enggak celeng. Enggak akan sehat saudara, harus ada makanan keras. Amin. Makanan yang bergizi tinggi. Makanya harus melalui mendengar dan menerima pengajaran firman. Makanya guru-guru sekolah minggu kalau mengajar harus mengajarkan firman. Kebenaran Allah.
Itu akan menjadi iman yang dapat diwariskan. Iman yang menginspirasi generasi berikutnya. Ayat 1-3 perhatikan. Ada seruan yang sangat luar biasa. Ya, pasanglah telinga untuk pengajaranku. Bapak Ibu memasang telinga untuk firman Tuhan? Amin. Pasang telinga. Hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dan yang diceritakan kepada kepada kami oleh nenek moyang kami. Ya, lihat ada perintah untuk mendengar Bapak Ibu ya. Sendengkan telingamu, pasang telingamu untuk mendengar pengajaran firman Allah. Buka telinga lebar-lebar untuk kebenaran firman Allah. Jangan kita menutup telinga. Jangan saudara memilih makanan-makanan yang sifatnya enak saja, tapi belum tentu menyehatkan. Saudara, kalau kita belajar nutrisi, ada makronutrisi, ada mikronutrisi dan lain sebagainya, tetapi tidak dibahas tentang MSG, apa itu? Fitsin, ya, atau terlalu banyak penyedap rasa, itu justru tidak menyehatkan. Tapi pasang telinga, sendengkan telinga kepada makanan yang sesungguhnya itulah firman Allah. Amin. Iman sejati itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, coba kita ingat ayat itu lagi. Roma 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu, setiap perjalanan iman kita itu selalu dimulai dari Injil. Selalu dimulai dari mendengar firman Allah. Ingat Roma 1 ayat 16-17. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Firman itu sangat penting. Itu sebabnya sikap kita sebagai generasi yang sekarang ini, sebelum kita menurunkan iman kepada anak-anak kita harus membuka telinga untuk kebenaran. Mendengar firman Allah, memiliki sikap hati yang terbuka, haus akan firman Tuhan, haus akan kebenaran firman Allah. Ini yang penting, kalau tidak Bapak Ibu, kita nggak akan bisa mewariskan apapun juga kepada anak-anak kita. Kita kalau mau mewariskan harta aja harus kerja keras, amin Bapak Ibu. Ya. Wah, saya mau mewariskan tanah kepada anak-anak saya 10 hektar. Saudara harus bekerja untuk mendapatkan uang dan bisa belanja tanah 10 hektar. Kalau kita ingin mewariskan iman, banyak mendengar. Ya, baca, renungkan firman Tuhan, hidupi dan wariskan itu kepada generasi kita. Nah, sekarang baca Alkitab aja udah males Saudara ya. Kita lebih suka mendengar konten-konten. Saya mau katakan, konten-konten sebaik apapun itu tidak bisa menggantikan aktivitas membaca firman Tuhan. Amin. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena konten itu bicara penafsiran orang juga, bisa salah. Saudara harus benar-benar mengetahui dari sumbernya, sehingga bisa mengamenkan. Kalau kita ngomong amin, benar sesuai dengan yang aku baca pada firman Tuhan. Bukan amin pertama kita dengar, saudara bisa dibohongi. Makanya kalau pengen tahu uang yang asli itu seperti apa, pegang dulu uang aslinya. Baru yang palsu kita tahu. Saudara, saya belum tahu uang dolar Amerika itu seperti apa. Jadi kalau saya dikasih dolar palsu, saya nggak akan pernah tahu itu palsu atau asli. Jadi mohon yang punya dolar asli bisa dibagi sama saya. Supaya saya nggak tersesat ketika dikasih dolar-dolar yang lain. Kan begitu. Sebelum kita tahu yang asli, kita nggak akan tahu yang palsu. Ketika saya berkata, amin. Kenapa amin? Itu benar sesuai yang aku baca dari firman Tuhan. Haleluya.
Jadi dalam konteks kita keluarga, gereja, Bapak Ibu, mari kita sebagai orang tua, pemimpin rohani, kita punya kewajiban mendengar firman Allah, kita punya kewajiban membaca firman Allah, belajar, merenungkannya. Sebelum kita mewariskan itu kepada generasi selanjutnya. Ya, saya berjuang untuk merekam apa yang saya pelajari, apa yang saya terima, supaya saya bisa meneruskan. Dan saya yakin selama masih ada internet itu akan tetap terdengar, ada jejak digitalnya. Amin Bapak Ibu. Saya melakukannya dengan hati-hati, supaya tidak salah. Sebab kalau saya menyesatkan dengan rekaman video saya nggak akan bebas dari hukuman. Karena kata firman Tuhan, penyesat itu lebih baik batu kilangan diikat ke leher dan dibuang ke laut. Bukan Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biar bukan Yesus angkat diriku dan buang ke laut. Biur dengan batu kilangan di leher. Karena penyesatan menuntun kepada penghukuman kekal. Amin Bapak Ibu. Kita punya kewajiban. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh belajar firman? Punya waktu serius untuk membaca Alkitab. Bapak Ibu, 10 menit aja itu sudah bagus. Kalau bisa 25 menit, setengah jam, beri waktu untuk membaca firman. Ini bukan perkara sepele. Ya, kita bisa menyediakan waktu 1 jam di gym, 1 jam di kelas yoga, 1 jam di kelas kalisteknik ada yang lain. Tapi bisa enggak kita 1 jam di kelas Roh Kudus dengan firman Tuhan? Amin. Kalau perlu 1 kelas di sekolah tinggi Alkitab Jember kan begitu. Guru-guru sekolah minggu upgrade diri. Ya. Coba kalau semua guru-guru sekolah minggu sarjana teologi kan bagus Saudara ya. Nah ini Bu Happy segera buka pendaftaran di depan sana. Haleluya Bapak Ibu. Ini penting ya. Apakah kita punya saat teduh bersama dengan Tuhan? Atau kita hanya sekilas lalu mendengar firman, hanya mendengar untuk melupakannya, tidak merenungkannya, tidak menanamnya di dalam hati, tidak komitmen untuk menghidupinya. Kita nggak akan bisa menginspirasi orang-orang yang hidup setelah kita Bapak Ibu. Mari kita orang tua, guru sekolah minggu, ya pemimpin-pemimpin jemaat, wadah-wadah, pelayan-pelayan firman, kita yang lebih banyak berbicara di depan. Apakah kita juga banyak mendengar, banyak belajar, banyak menerima? Kita nggak akan bisa banyak memberi sebelum kita banyak menerima. Amin. Kita nggak akan mengajar baik kalau kita nggak banyak belajar. Itu sebabnya kita harus mengikuti teladan itu, long life education. Belajar seumur hidup, nggak pernah berhenti. Ya, saya ingat membaca satu buku pendidikan itu. Howard Hendrick. Berhenti belajar hari ini, berhenti melayani besok. Ya, berhenti melayani besok. Kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Mari kita mau memberi telinga untuk kebenaran firman Tuhan. Supaya iman kita bisa menginspirasi ya generasi selanjutnya. Yang berikutnya Bapak Ibu dalam bagian ini. Ternyata Allah itu memberi pewahyuan itu melalui Amsal dan sejarah. Coba perhatikan itu ya. Ayat yang kedua itu. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Ternyata pengajaran iman itu seringkali tidak bersifat langsung. Zaman sekarang ini kan orang begini, saudara, saya mendengar Tuhan berbicara kepada saya tadi malam. Bahwa pagi ini saudara berikanlah dolar kepada pendetamu supaya dia tahu yang asli yang seperti apa. Halo? Kemarin waktu saya keramas Tuhan berbicara, waktu keramas keren Seolah-olah itu instan, Tuhan bawa saya ke surga, Tuhan bawa saya ke neraka. Itu selalu mengagumkan kita. Tetapi di sini, lihat kata pengajar firman, aku hendak mengatakan Amsal. Aku hendak menceritakan sejarah dari sejak zaman purbakala.
Apa artinya? Bahwa pelajaran iman seringkali tidak bersifat langsung, tetapi melalui amsal, melalui sejarah yang membutuhkan perenungan Bapak Ibu ya. Yang membutuhkan pembelajaran, tingkat tinggi. Amin. Loh, enggak gampang loh saudara membaca amsal itu. Enggak gampang membaca Mazmur, enggak gampang menarik pelajaran dari sejarah. Itu sebabnya kenapa saya seringkali menyisipkan kisah-kisah, kisah Abraham, kisah Nuh, kisah Daud dan lain sebagainya. Karena di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan untuk kita pahami dan kita lakukan. Amin. Jadi butuh perenungan. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam, day and night. Ya kadang saya dulu seringkali saya khotbahnya kan satu pasal, kadang dua pasal. Lalu banyak yang komplain, khotbah enak maca ayat-ayat diterangno. Ya saudara enggak hanya butuh satu ayat. Bagaimana kalau kita makan satu porsi piring, ya ada nasi, ada sayur, ada daging. Wes aku tak makan tempenya tok ae. Saudara 1 minggu semaput saudara. Satu piring dimakan semuanya. Kita butuh karbo, kita butuh protein, kita butuh serat, kita butuh vitamin, ya kita butuh telur, ditutup dengan susu. Tapi saya nggak boleh minum susu lagi sama dokter saudara. Lemakmu wis akeh jadi ini. Tapi ya sekali-kali kafe latte lah saudara ya. Sekali-kali kafe latte enak gitu. Ya nggak hanya yang langsung-langsung, butuh perenungan. Makanya kata Petrus di Kisah Rasul pasal yang ke-6, aku nggak mau sibuk dengan hal-hal yang lain. Aku mau fokus pada doa, aku mau fokus pada firman, supaya pengajaranku mantap, supaya aku tidak menyimpang dari kebenaran firman Allah. Amin Bapak Ibu. Jangan jadi tipe pengkhotbah, kalau mau khotbah hari Minggu, baru Minggu malam jam 8 duduk belajar. Dalam nama Yesus, ayat yang kutemukan pertama, itu firman Tuhan untuk saya. Plek. Balik lagi Maliaki 3 ayat 10 terus saudara. Tiap minggu. Perlu perenungan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kadang kita belajar tentang tematik, kadang kita belajar tentang sistematik, tentang biblika dan lain sebagainya. Ini saya sedang mengajar tema-tema Alkitab. Butuh perenungan, tidak sesimpel yang kita pikirkan. Butuh belajar. Ya kadang-kadang saya sempat ngomong sama beberapa teman, ya pendetamu ini belajar sampai S3 loh, saya bilang begitu. Tapi masih juga tidak mau dipercayai. Dibandingkan dengan yang lain-lain, Bapak Ibu, saya harus mengatakan dengan jujur, ini dilakukan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Supaya kita ini kenal kebenaran, tidak salah, tidak menyimpang. Ya mungkin tidak enak, tapi menyehatkan Bapak Ibu ya. Mungkin tidak untuk lucu-lucu nih. Saya setelah melucu gitu, saya pulang kadang menyesal saudara. Kenapa harus melucu? Karena saya yakin Yesaya enggak pernah melucu. Petrus enggak pernah melucu. Yesus enggak pernah melucu. Atau yang terlalu lucu itu enggak pernah ya. Paulus enggak pernah melucu. Kalau saudara membaca suratnya justru mengerikan. Barang siapa yang memberitakan Injil selain yang kuberitakan terkutuklah dia. Kalau mau dengar yang lucu, tonton stand up comedy. Sekali-kali boleh saudara. Ya kan lucu-lucu itu ya, guyonan-guyonan. Ini kita belajar firman. Butuh perenungan, butuh waktu yang benar-benar cukup. Waktu yang baik. Yang akan menolong kita untuk memahami kebenaran firman Allah. Kita banyak membaca kisah-kisah Alkitab. Membaca Amsal, membaca Mazmur. Membaca sejarah perjanjian lama, sejarah perjanjian baru. Ya, banyak yang bisa kita pelajari, yang kita renungkan. Mari Bapak Ibu kita menggunakan seluruh Alkitab, kita baca, kita tidak pilih-pilih.
Oh, aku lebih suka yang ini, paling enak belajar Mazmur. Justru Mazmur paling susah dipelajari. Wes, aku paling suka baca Injil, aku enggak mau baca yang lain. Aku paling suka baca perjanjian baru, enggak pernah perjanjian lama. Tidak bisa seperti itu. Kalau kita ingin iman kita menginspirasi generasi selanjutnya, kita harus banyak belajar, kita harus banyak mendengar. Amin. Dan warisan iman yang diteruskan, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka ketahui dari para leluhur, tidak boleh berhenti di satu generasi. Iman sejati selalu memiliki dimensi transgenerasional. Ya, transgenerasional. Mari kita para orang tua rindu gereja ini kalau ibadah pagi juga diisi oleh orang-orang muda. Amin. Mereka yang akan memastikan pekerjaan Tuhan akan terus berlanjut. Iman terus diteruskan kepada mereka. Dan terus begitu, sampai Tuhan datang kembali. Saya bersyukur kalau yang main musik sudah pada muda semua ini. Haleluya. Ya, jangan yang main saya lagi nanti saudara. Saya Om Filipus, Pak Ishak Sugiarto main musik karena nggak ada anak muda yang mau main kan gimana saudara? Mana generasi choir yang muda-muda ini? Tapi tidak apa-apa ibu-ibu tetap choir ya, supaya lututnya tetap bergerak, sehat. Haleluya. Bapak Ibu jangan tegang lah, saya tidak sedang marah, cuman memang muka saya agak kesel aja. Karena mulai hari, enggak apa-apa saya cerita ya, selingan dikit. Hari Minggu yang lalu siang saya harus naik kereta ke Surabaya, terbang ke Jakarta mengikuti peningkatan kompetensi dosen. Saudara pikirnya naik kereta enak, ternyata mogok di Randu Agung saudara. Widuh oper, pakai travel. Ya dapat travel Sigra, betapa kecilnya, lalu yang naik 6, gede-gede sama seperti saya. Aduh kejepit, ngebut saudara. Sampai sana buru-buru lari mengejar penerbangan, enggak taunya delay 1 jam saudara. Sudah tidur malam 12:30, ya pagi jam 6:30 harus daftar ulang, kemudian pembukaan acara sampai jam 9 malam. Begitu hari yang kedua, yang ketiga tes ujian. Untung saya lulus saudara. Pulang langsung paginya harus Zoom 3 jam. Ini kami sudah Zoom 3 jam 2 hari ini ada tugas-tugas belajar. Nanti hari Senin Zoom lagi, hari Selasa ada ujian akhir. Itu padahal saya Senin harus berjalan ke Surabaya. Bukan berjalan naik kereta ke Surabaya. Ada rapat pleno, kemudian hari Selasa saya pagi harus terbang ke Denpasar karena ada rapim, saudara, rapat pimpinan nasional untuk ADART. Ya, kadang capek, melelahkan, tapi tidak pernah berhenti belajar. Amin Bapak Ibu. Tidak pernah berhenti melayani. Waktu saya merekam, saya tidak punya kesempatan merekam, saya minta tolong Luki, tolong direkam dulu. Karena Om Doni tidak sempat merekam supaya ini bisa continue. Tapi ada banyak yang tanya, kok enggak suaraku lagi? Ternyata Bapak Ibu juga kangen sama suara saya ya. Enggak ada yang respon, berarti perasaan saya salah, GR saya ini. Om Doni apa sakit sih kok enggak rekaman suara? Enggak, saya sehat-sehat saja, cuman capek aja. Haleluya. Mau banyak mendengar Bapak Ibu? Apakah iman kita layak diteruskan kepada generasi berikutnya? Haleluya. Ini penting, jangan kita mengabaikan mandat ilahi ini. Ini harus kita kerjakan. Mari kita ajak anak-anak kita latih mereka, kita wariskan iman kita. Supaya gereja ini berkesinambungan. Tidak hanya orangnya, tetapi imannya terus. Sampai Tuhan datang kembali. Hal yang kedua Bapak Ibu, iman yang mewariskan kepada kebenaran, iman yang mewariskan kebenaran kepada generasi berikutnya. Ini iman yang seharusnya kita miliki. Iman itu harus mewariskan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Bukan iman yang salah. Bukan iman yang menyesatkan,
tetapi iman yang mewariskan kebenaran. Saya harus berusaha supaya anak-anak saya wariskan iman yang menuntun mereka kepada kebenaran, bukan kesesatan. Ini yang perlu kita perhatikan, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel untuk apa? Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya. Memperkenalkan apa? Memperkenalkan hukum Taurat kepada anak-anak mereka, supaya hukum Taurat itu dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Jadi iman yang mewariskan kebenaran. Apa itu? Dalam konteks bangsa Israel, itulah hukum Taurat. Tuhan sudah memberikan peringatan-peringatan. Tuhan memberikan hukum Taurat untuk diteruskan, untuk diajarkan, supaya kebenaran itu diterima oleh mereka, dan mereka akan meneruskan juga kepada generasi berikutnya. Loh, nggak ada amin nih. Haleluya. Bapak Ibu, saya sedang bersemangat ini ya untuk hal-hal seperti ini. Ya, saya tidak tahu seberapa lama lagi saya masih diizinkan hidup di atas muka bumi ini, tapi saya sudah mulai menulis. Mungkin kalau saya nggak bisa menyampaikannya secara verbal, mereka bisa membaca dari tulisan saya. Saya merekam, supaya kalau saya sudah tidak ada pun, rekaman saya masih bisa didengar. Pada waktu saya seringkali menggunakan lagu-lagu lama untuk ilustrasi ya, seperti Oma Irama, ada banyak yang dengar, apa Om Doni punya kasetnya Oma Irama ya? Enggak punya saudara. Saya tinggal ngomong aja di mobil saya, mainkan lagu-lagu Roma Irama, langsung muncul saudara. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, gitu langsung. Kadang kalau saya kangen Krisya, mainkan Krisya. Aku tahu ku takkan bisa. Nanti suatu waktu anak saya bisa begini, mainkan papa, kan begitu. Mengikut Yesus setiap hari, hidupku berubah. Amin Bapak Ibu. Saya harap nanti Bapak Ibu bisa membaca buku-buku saya juga. Mendengarkan rekaman-rekaman saya. Itu terinspirasi dari kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan menolong, menuntun. Ada yang memfasilitasi saya juga. Kalau tidak, saya tidak bisa. Pandemi membawa hikmat yang sangat luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu, ini penting. Harus mewariskan kebenaran. Tidak menyembunyikan hukum Taurat, tidak menyembunyikan peringatan-peringatan. Jadi perhatikan, ini perintah Tuhan. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel supaya diperkenalkan, supaya diajarkan, supaya diberitakan. Ini bukan sekedar anjuran, ini bukan tradisi, ini perintah. Makanya saya mengajarkan firman, mengajarkan kebenaran, ketetapan-ketetapan Tuhan yang harus kita pahami, kita pegang, dan kita hidupi, kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Ini penting untuk kita perhatikan. Ini juga bagian dari mentaati Ulangan 6 ayat 6-7. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah itu Esa. Apa yang kamu dengar hari ini, perhatikanlah, lakukanlah baik-baik. Ajarkan itu kepada anak-anakmu. Waktu kamu duduk, waktu kamu berjalan, waktu kamu berdiri, waktu kamu bangun, waktu kamu rebahan. Ajarkan Taurat ini, ajarkan firman Tuhan ini, ajarkan ketentuan-ketentuan ini. Amin Bapak Ibu. Ini adalah kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu,
kita orang tua tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pendidikan rohani anak-anak kita hanya kepada gereja. Tapi kita orang tua punya tanggung jawab, amin. Aduh om, aku enggak belajar teologi, aku enggak S1 teologi, aku ekonomi ya tak ajari bisnis. Enggak begitu saudara, kita punya tanggung jawab rohani. Bapak Ibu, kalau saya boleh memberikan gelar, ya jemaat yang sudah puluhan tahun tak kasih gelar profesor sudah. Udah belajar Alkitab tiap minggu, di ibadah umum, di ibadah wadah-wadah, di ibadah tengah minggu belajar firman. Harusnya kita udah kaya dengan kebenaran, amin. Dan itu kita bisa wariskan untuk anak-anak kita. Harus mewariskan kebenaran, ini perintah Tuhan. Gereja tidak boleh hanya fokus melayani orang dewasa, tetapi anak-anak juga, remaja kita, pemuda-pemuda kita. Mari sebagai tubuh Kristus kita bergandeng tangan untuk mengemban amanat ini. Karena merekalah yang akan meneruskan kesaksian Injil, meneruskan berita firman, meneruskan kebenaran. Kemudian iman yang diwariskan adalah iman yang menyatakan perbuatan Allah secara terbuka. Amin Bapak Ibu. Kita harus menyampaikan perbuatan Allah secara terbuka. Ayat yang keempat, luar biasa. Ya, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Apa itu? Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Apakah kita punya kehendak sama seperti pemazmur ini? Saudaraku, diam itu dosa loh. Ada yang mengatakan silent is gold. Tapi silent tidak membicarakan firman, puji-pujian kepada Allah, tidak memberitakan perbuatan-perbuatan Allah, itu dosa. Ingat, Roh Kudus dikaruniakan supaya kita diberi kuasa untuk bersaksi. Di hari Pentakosta para murid menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan mari kita, sampai berapa usia kita, Tuhan berikan kepada kita mau menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada anak-anak kita, kepada generasi setelah kita. Supaya mereka juga bisa menceritakan itu kepada anak-anak mereka. Sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya, apakah anak-anak bisa melihat iman kita? Melalui perkataan kita, melalui kesetiaan kita beribadah, melalui kerajinan kita melayani Tuhan. Mari kita saling berbagi. Amin Bapak Ibu. Saling membangun. Supaya kita bisa melakukan amanat ini. Dan kemudian rantai pewarisan iman itu harus tetap hidup. Tidak boleh terputus. Dari generasi ke generasi harus ada kelanjutan, tidak boleh tidak. Berantai dari nenek moyang kepada anak-anak, kepada cucu, kepada cicit. Iman bukan warisan genetis. Kalau saya Kristen otomatis anak saya Kristen karena kelahiran. Tidak, iman itu harus diperjuangkan, iman harus diajarkan, iman harus diberitakan, iman harus disampaikan. Saya mendengar Ibu Gembala akan merencanakan family camp. Bapak Ibu kita dukung ya. Amin. Nah, coba saya mendengar, yang dukung katakan amin. Wah berarti ikut semua nanti, kita family camp pindah gereja, bawa 5 bus. Ini program yang sangat bagus, sudah lama kita tidak family camp. Ya, tapi ojo akeh melaku-melaku nih saudara ya, lebih banyak di kelas belajar firman. Loh gak seneng hati ini. Kalau ke Malang yang dipikir santera, lentera, antara. Tapi harusnya yang dipikir nanti di Malang kita belajar apa ya? Tentang apa ya? Teologi apa ya? Oh teologi jalan-jalan kali ya. Teologi healing-healing. Mari Bapak Ibu, harus terus berlanjut. Amin. Jangan hanya wariskan harta, tapi wariskan iman. Yang ketiga yang terakhir. Iman itu harus membentuk hidup yang berpengharapan dan taat kepada Tuhan. Amin.
Iman yang kita wariskan harus membentuk iman, membentuk kehidupan yang berpengharapan dan taat kepada Allah. Ini yang Tuhan inginkan. Ayat yang ketujuh, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Ini tujuannya. Supaya anak-anak kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ayat 8, dan jangan mereka menjadi seperti nenek moyang mereka. Yang pendurhaka, ya, yang pemberontak, yang tidak tetap hatinya, yang tidak setia jiwanya kepada Allah. Ini tujuan akhir dari pewarisan iman. Supaya generasi selanjutnya percaya kepada Allah. Supaya generasi selanjutnya berharap kepada Allah. Hidup benar dan memuliakan Tuhan. Ini penting. Mari Bapak Ibu, iman itu seharusnya melahirkan kepercayaan yang kokoh kepada Allah. Ya, kata menaruh kepercayaan itu konsepnya bersandar kepada Allah. Konsepnya bergantung kepada Allah. Bukan bergantung pada situasi, pada kondisi, pada perasaan atau emosi kita. Tetapi bersandar kepada Allah. Kadang-kadang kalau nuruti perasaan, saudara, males. Kok rasanya, kok enggak semangat gitu ya. Tapi tidak, semangat enggak semangat, firman Tuhan katakan, jalan, kita tetap jalan. Amin Bapak Ibu. Mau ada tantangan, mau ada hambatan, tidak ada penerimaan. Tuhan katakan jalan, jalan saja. Kan seperti itu. Jangan ikuti perasaan, melaku wis kesel, gak ono sing dukung, sudah usah. Enggak. Saudara bersandar kepada emosi, bersandar kepada lingkungan, situasi. Tapi kalau Tuhan katakan jalan, ya jalan kan begitu ya. Seperti lagu lama itu ya, pandang terus padanya. Amin. Jangan jalan terus, jangan pandang salah orang lain. Pandang saja Yesus. Amin. Orang mau ngomong apa, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Begitu. Tapi anjing enggak saya ibaratkan sebagai manusia ya, tapi setan saudara. Yang merongrong kita kan setan. Tapi setan juga menggunakan ya podo ae saudara ya. Terus pokoknya kalau anjing menggonggong, kafilah berlalu. Berdasar pada tujuannya, berdasar kepada firman, kemauan Allah. Ya, iman yang tidak menuntun kepada kepercayaan kepada Allah itu bukan iman yang sejati Bapak Ibu. Mari kita bersandar kepada Allah sepenuhnya, berharap kepada Tuhan, bukan pada kekuatan diri sendiri, bahkan bukan pada uang atau harta kita, tidak. Kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin. Lebih dari apa yang dapat kita doakan. Tuhan itu tahu yang terbaik dan Dia berkuasa. Jangan batasi Dia. Apa iso gereja kita maju? Jangan batasi dengan pikiran kita. Jalan terus, pandang Yesus. Pekerjaan Tuhan akan dibela oleh Tuhan. Saya diberi kepercayaan untuk mengelola sekolah tinggi Alkitab Jember lagi Bapak Ibu. Karena 1 dan 2 hal. Saya mulai dari situasi yang sangat berat karena ada pergumulan sebelumnya. Ya, maunya menolak. Menurut perasaan, berat ini. Masa pas tak pegang lalu tidak bagus nih bagaimana. Tapi saya bersandar sama firman, jalan terus pandang Yesus. Kita lihat aja hasilnya seperti apa. Percaya kepada Allah. Amin. Amin. Jalan saja, tabur saja. Karena yang menumbuhkan dan menghasilkan buah itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan usaha kita. Kemudian iman itu harusnya menghindarkan kita dari lupa akan kebaikan Allah. Ini iman yang harus kita wariskan. Dikatakan
dan tidak melupakan perbuatan-perbuatannya. Bapak Ibu, lupa itu salah satu bahaya yang terbesar dalam perjalanan iman. Saudara, kalau lupa minum obat, bahaya enggak saudara? Misalkan, kamu harus minum obat sehari 3 kali. Tepat waktunya, kalau enggak, kamu akan mati. Wah, kalau kita lupa minum obat, kita mati saudara. Lupa itu sangat berbahaya. Lihat, orang Israel itu jatuh di dalam dosa karena apa? Karena melupakan Tuhan. Karena melupakan kebaikannya. Karena melupakan kesetiaannya. Karena melupakan firman-Nya. Karena melupakan kehendaknya sehingga mereka menyimpang ke kanan. Mereka menyimpang ke kiri. Tidak setia kepada Allah karena lupa. Makanya harus diulang-ulang itu firman Tuhan. Tidak boleh kita lupa. Iman itu menghindarkan kita dari lupa. Atau melupakan Tuhan. Melupakan firman. Melupakan kebenarannya. Saudara, kata ingat itu sangat banyak di Alkitab. Kata mengingatkan juga sangat banyak di Alkitab. Menasihati, mengingatkan. Seperti lagu itu, ingat kasihnya, ingat perbuatannya. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Jangan sampai kita lupa Tuhan, lupa kebenaran. Saat ada masalah, ada konflik, oh Tuhan mau saya sabar. Bukan langsung kita marah-marah begitu. Oh saya harus menguasai diri. Oh saya harus lemah lembut. Oh saya harus rendah hati, harus ingat itu. Oh Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti tidak meninggalkan, Dia sudah memberkati kita, Dia pasti menolong kita, amin. Itu nggak boleh lupa. Kalau lupa, kita seringkali kecewa, kita seringkali putus asa. Tak jarang juga kita marah Bapak Ibu. Mari kita membangun kebiasaan untuk membaca, kemudian mencatat Bapak Ibu ya. Mengingat kembali. Kenapa anak-anak tidak lulus sekolah? Karena lupa pelajarannya. Habis belajar di kelas, pulang, tidak lagi membuka catatannya. Dulu saya kalau sekolah, pulang sekolah mesti baca dulu setengah jam, baru bisa bermain. Sekarang enggak. Di jalan, dijemput, di motor kayak begini. Pas di mobil, papanya nyetir, Pas ulangan ujian akhir 0. Lalu katanya Tuhan baik. Aku udah berdoa, ditumpangi tangan sama Om Doni. Bahkan kalau perlu kaki juga enggak apa-apa. Tapi kenapa juga 0 hasilnya? Saudara melupakan pelajaran. Amin. Mau yang khotbah di sini Tuhan Yesus langsung, atau siapapun juga, kalau saudara melupakan firman-Nya, saudara akan banyak mengalami kehilangan. Amin. Ngeri, jatuh kita kalau lupa. Nah, iman harus menuntun kita kepada ketaatan yang aktif. Dikatakan tetap memegang perintah-perintahnya. Ya, iman itu tidak berhenti percaya, iman juga hidup di dalam ketaatan. Ini yang Tuhan tuntut. Percaya, taat. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita mengaku beriman, tetapi kita enggak percaya sungguh, dan kita enggak melakukan firman, kita menipu diri sendiri. Mari kalau kita mau mewariskan iman kepada generasi kita. Bila iman ini menuntun kita kepada ketaatan kepada Tuhan. Amin. Menjadi bagian dari perjalanan iman kita. Bapak Ibu, perjalanan kita bukan hanya soal diri kita sendiri, tetapi soal generasi kita yang selanjutnya. Mari kita mau meneruskan iman kita, mewariskan kepada generasi kita. Ini adalah amanat ilahi yang harus kita perhatikan. Menjadi tanggung jawab kita bersama dan mari kita bergandeng tangan untuk mengerjakannya. Supaya ada generasi yang takut akan Tuhan, yang melayani Tuhan, yang menjadi saksi, menjadi berkat bagi lingkungan di sekitarnya. Amin. Sama-sama kita berdoa.